Hidup itu tuh up and down ya. Roda kehidupan tuh ternyata benar-benar muter. Gue masih ingat banget gue tuh pernah berada di posisi terpuruk, kondisi terpuruk, posisi terendah. 2019-2020 gue dapat masalah yang mengharuskan gue tuh tanggung jawab gue besar saat itu. Terus gue punya usaha tuh sampai bangkrut. Ini lo bisa lihat ini video ruko salon gue dulu. Emang bukan salon yang wah gimana-gimana karena emang on budget. Jadi gue sewa 3 lantai, ruko 3 lantai dengan tujuan kayak ya salon gue biar lebih banyak customernya. Jadi omset gue bisa lebih naik karena gue punya tanggungan yang besar saat itu. Tapi ternyata itu ruko gak membuahkan hasil apa-apa sampai gue harus merantau ke Jakarta untuk healing sih sebenarnya, karena gue udah gak nyaman banget tinggal di Lampung saat itu. Dan gue berusaha ruko itu tetap jalan dulu gitu sambil gue kerja di Jakarta, ruko tetap jalan. Tapi ternyata memang ya bukan keberuntungan gue sih untuk tempat itu mungkin ya. Lo lihat ini arsip IG story gue di Juni 2020. Gue banyak jual barang-barang salon dan gue aktif di live streaming. Terus 2020 tuh kan covid ya, lockdown. Dan puji Tuhan gue memang sudah balik ke Lampung, tinggal di Lampung lagi dari Februari 2020. Terus gue gak patah semangat tuh. Gue merasa kayak ini ruko masih bisa dimanfaatkan gitu loh. Tapi bikin apa ya, sedangkan memang gue bener-bener kayak udah gak ada budget. Lo ngerti gak sih, gue tuh jualin barang-barang di ruko itu tuh bukan duitnya buat gue, tapi buat tanggungan gue saat itulah. Pokoknya ada problem besar sih menurut gue, yang bikin gue kayak gue gak mau berurusan lagi sama duit, apalagi yang nilainya besar gitu. Akhirnya gue dapet ide si ruko dengan sisa masa sewa yang kayak tinggal berapa bulan lagi gitu, gue manfaatin untuk jualan seblak guys. Ini lo lihat, gue jualan seblak April 2020. Nih 2020 tuh April. Kebetulan memang seblak gue tuh udah lama banget gue jual, dari zaman gue masih ngontrak di kontrakan bedengan yang murah gitu. Jadi dan gue udah lumayan punya pelanggan gitu. Jadi pas waktu gue mempromosikan si seblak gue ini lagi, ya lumayan ada kehidupan lah. Walaupun memang uangnya ya gitu, gue gak bisa dipakai untuk gue nabung, untuk gue menyambung hidup tuh enggak. Jadi kayak gue dapet duit, terus ya urusannya lari ke tanggungan gue yang besar itu aja sih. Tapi gue happy banget gitu loh sama antusias orang-orang yang masih mau order seblak gue gitu. Dan ini juga dibantu, dulu tuh modalnya dibantu sama teman gue. Gue gak minta, serius gue gak minta. Yang gue banggain dari diri gue adalah ketika gue memang lagi di posisi terendah pun, gue tuh berusaha untuk gak sama sekali kayak menyulitkan orang lain gitu. Gue tuh cuma minta tolong sama keluarga gue aja, dan ya mereka pun yang memang menawarkan diri dengan sukarela dong, namanya juga keluarga kan. Tapi gue nggak ada tuh kepikiran kayak minjem duit sama temen, minjem duit kemana apa segala macam, enggak. Gue berusaha sendiri dengan kemampuan gue, karena gue ngerasa kayak gue masih bisa kok jual ide gue ini apa segala macam, gue masih bisa kok cari uang, gue masih bisa kerja gitu kan. Nah ini bulan Juni 2020 akhirnya gue aktifnya di live streaming, karena saat itu seblak gue pun gak jalan lagi, soalnya kan PPKM gitu ya. Jadi kayak tempat makan itu gak boleh buka gitu loh guys. Sedangkan gue jualan seblak di lokasi itu tuh kayak yang orang banyak gak tahu. Jadi ya udah, pemasukan gue cuma lewat live streaming aja. Bahkan ini adek gue pun gue ajarin live streaming biar ya setidaknya dia punya uang untuk uang jajan dia lah gitu. Ini lo lihat ya, salon yang tadi berubah jadi warung seblak. Aduh, pokoknya kacau banget saat itu gue. Susah banget hidupnya. Tapi gue gak patah semangat guys, gue masih berusaha jualan online. Ini gue jualan produk Jafra skincare gitu. Jadi kalau misalnya dulu gue berpikir kayak emang dosa apa sih yang gue lakuin Tuhan, kok sampai gue dikasih cobaan yang kayak gini. Gue anggap itu cobaan ya. Dulu gue gak ngerti tuh hukumnya, ibarat kata
Tuhan tuh kasih cobaan karena Tuhan tuh udah siapkan berkat yang besar buat gue. Dulu gue ngerasa kayak aduh gue harus minta tolong sama siapa lagi nih, kayak gue udah gak ada muka lagi buat minta tolong sama orang-orang, karena gue juga tetap punya gengsi guys, mau ngutang-ngutang apa segala macem kagak ada ceritanya gitu. Gue cuman kayak ngerasa tuh hidup gue saat itu gue lagi dalam hutan, gue masuk ke dalam sumur yang dalam banget, nggak ada siapa-siapa. Jadi gue ngerasa saat itu gue cuman bisa nunggu mukjizat aja gitu loh, biar tiba-tiba kayak gue yang di dalam sumur ini toto udah keluar dari sumur itu, udah ada yang nolongin, udah bisa kayak jalan lagi, udah bisa pikirin mau ngapain lagi kayak gitu loh guys, ngerti gak sih? Dan ya pas gue yakinin itu, berarti kan kalau misalnya gue percaya soal mukjizat, gue cuman bisa meyakinkan kalau Tuhan pasti bantu gue dong, bener nggak? Karena memang saat itu gue ngerasa kayak gue nggak bisa minta pertolongan manusia lagi nih, udah deh, udah mentok banget nih gitu loh. Akhirnya gue yakinin itu kayak Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti bantu, nggak ada yang mustahil gitu loh kalau kita percaya. Sejak saat itu puji Tuhan di awal 2021 tuh kayak ada aja berkatnya ya. 2021 awal mulai kelihatan ada perubahan. Kerjaan gue di live streaming puji Tuhan lancar. Terus juga mulai ada endorsan karena followers gue lumayan saat itu. Udah gitu kayak gue juga mulai ngerasa kayak pikiran gue tuh terbebas dari hal-hal yang kayak nggak yakin, nggak percaya diri, ngerti gak sih lo? Gue dulu pas waktu gue punya masalah, gue ngerasa kayak gue nggak bisa deh selesaiin masalah ini. Gimana caranya? Gue kerja apa biar gue bisa punya uang segini gini gitu, ngerti gak sih lo? Terus pas gue percaya itu, pokoknya di awal 2021 gue ngerasa kayak ide-ide itu muncul di kepala gue. Oh gue bisa ini kok, jadi gue punya modal percaya diri yang luar biasa saat itu sampai ada di titik yang sekarang ya gitu. Semua itu karena Tuhan yang bantu. Gue cuma mau pesen sama teman-teman di luar sana yang mungkin lagi dalam kesulitan, gak usah patah semangat dan jangan sampai kayak berpangku tangan sama orang deh. Mending lo sedih-sedihnya, nangis-nangisnya minta sama Tuhan aja. Gak usah lah lo ngerendahin diri lo dengan lo kayak minjem-minjem duit sama orang gitu guys.